Selamat malam, saya atas nama Sufianil Dishandra dari 4A2 Program Studi Ilmu Sosiatri. Di sini saya akan mereview kembali materi administrasi pemerintahan desa dari pembahasan 1 sampai pokok pembahasan 8. Administrasi adalah suatu proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan. Administrasi dalam arti sempit. Kata administrasi berasal dari bahasa Belanda, yaitu administior, yang artinya segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, kritik-mengkritik, komputerisasi, atau surat-menyurat. Administrasi dibagi menjadi dua, yaitu administrasi dalam arti luas, yaitu proses, fungsi, atau tugas. Pemerintah memandang arti lembaga atau organisasi yang menjalankan kekuasaan pemerintah. Sedangkan pemerintahan proses berlangsungnya kegiatan perubahan pemerintahan dalam mengatur kekuasaan suatu negara. Sedangkan pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksanaan teknis desa, dan kepala kewilayahan, kepala dusun, sebuah lain sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah desa. Pemerintah desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara pemerintah desa atau kepala desa dan BPD mempunyai hubungan antara lain. 1. Kepala desa membahas dan menyepakati bersama peraturan desa. 2. Kepala desa dan Kepala desa memberikan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD. Pokok bahasan 2. Administrasi keseluruhan proses kegiatan pencatatan data dan informasi mengenai penyelenggaraan pemerintah pada buku administrasi. Pengertian lain administrasi: 1. Administrasi umum, 2. Administrasi penduduk, 3. Administrasi keuangan, 4. Administrasi pembangunan. Bentuk-bentuk organisasi desa. Kepala desa, sekretariat desa dipimpin oleh sekretaris dan dibantu oleh kaur 3 maksimal dan 2 minimal. Unsur kewilayahan dipimpin oleh kepala desa. Unsur teknis dipimpin oleh kepala seksi dengan anggota. Unsur kewilayahan dipimpin oleh kepala dusun. Unsur teknis dipimpin oleh kepala seksi dengan anggota 3, maksimal 2 minimal. Pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan kepada organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggerakkan, memotivasi, dan menginspirasi orang lain dan mencapai tujuan bersama. Adapun tipe-tipe kepemimpinan kepala desa: 1. Kepemimpinan otoriter, 2. Kepemimpinan demokratis, 3. Kepemimpinan transformatif, 4. Kepemimpinan servatif, 5. Kepemimpinan transformasional. Adapun jenis-jenis kepemimpinan kepala desa, mulai dari kepemimpinan visioner, 2. Kepemimpinan kolaboratif, 3. Kepemimpinan adaptif, 4. Kepemimpinan inklusif, 5. Berinteraksi pada pelayanan. Langkah kerja pengawasan atau pengelolaan keuangan desa untuk diperhatikan dan diketahui dan diwaspadai. Penetapan PT, PKD, dan TPK, pastikan bahwa kepala desa sebagai dan sudah melaksanakan apa yang menjadi kewenangan di antaranya. A. Menetapkan
PTPKD secara benar atau Perhubungan nomor 64 tahun 2015 pasal 3. 2. Membentuk tim pelaksanaan kegiatan desa sesuai dengan kebutuhan. Perundangan nomor 64 tahun 2015 pasal 8 dengan keputusan kepala desa. Perencanaan Perundangan nomor 64 tahun 2015 pasal 28 memastikan bahwa tersebut sudah kepala seksi atau perangkat desa yang ditetapkan sebagai pelaksanaan kegiatan sesuai dengan fungsinya sudah menyusun RAP awal sesuai dengan RKP desa sesuai atau dan bisa sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan desa tentang APBD desa. 2. Dalam penyusunan RAP awal sesuai dengan harga setempat dengan tidak boleh melebihi dari indeks standarisasi harga tingkat kabupaten 5-3. Pengawasan penyelenggaraan desa. Pengawasan penyelenggaraan desa adalah proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan untuk memastikan bahwa berbagai kegiatan dan program yang dilaksanakan di tengah desa sesuai dengan ketentuan hukum, kebijakan dan standar yang berlaku. Bentuk-bentuk pengawasan. 1. Pengawasan internal. Pengawasan internal dilakukan oleh pihak-pihak desa seperti Badan Permusyawaratan Desa atau BPD, perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Pengawasan internal bertujuan untuk menjadikan bahwa setiap kegiatan dan program di desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengawasan eksternal dilakukan oleh pihak dari luar desa, inspektor, bupati atau wali kota DPRD. 3. Pengawasan partisipatif melibatkan partisipasi aktif masyarakat desa dalam pengawasan penyelenggaraan desa. 4. Media dan jurnalistik. 5. Pengawasan teknologis. Itu saja dari saya, sekian dan terima kasih.